Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariska Bilqisatu Faiza. Saya akan mempresentasikan terkait identifikasi kalsium pada ikan bandeng kering dari asal Seropia dengan metode SSA. Tujuan dari percobaan ini yaitu penentuan kadar Ca pada ikan bandeng asal Seropia dengan memvariasikan kondisi basah dan kering, dilakukan untuk melihat perbedaan kandungan Ca dan mempelajari penyiapan bahan untuk analisis menggunakan instrumen AAS. Selanjutnya yaitu dasar teori. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sumber daya alam yang melimpah baik di darat maupun di laut. Memiliki posisi strategis untuk keuntungan yang tinggi untuk mengembangkan makanan sehat yang bersumber dari alam. Ikan bandeng dapat ditemukan di air tawar dan payau sehingga dikategorikan ikan sebagai jenis ikan yang unik karena dapat hidup dalam berbagai kondisi. Beberapa masyarakat di Indonesia sangat menyukai bandeng karena dagingnya segar, manis-manis, dan mudah diolah. Meski tulangnya banyak, namun seni makan untuk mengonsumsi dan mengolah bandeng ini unik. Umumnya merupakan sumber protein utama di beberapa negara Asia, terutama di Asia Tenggara dan termasuk dalam kelompok makanan laut yang memiliki kandungan gizi tinggi, seperti asam amino dan asam lemak tak jenuh ganda. Bandeng merupakan ikan yang memiliki tubuh ramping dengan sirip bercabang sehingga dapat berenang dan cepat, dengan sirip putih keperakan dan mulut bergerigi agar mudah mengkonsumsi ganggang biru yang tumbuh di dasar air. Selanjutnya yaitu prosedur. Pertama, ikan bandeng asal Seropia terlebih dahulu dibersihkan dan ditimbang sebanyak 10 gram, kemudian dipanaskan di atas hot plate sampai tidak mengeluarkan asap pada suhu 120 derajat Celcius selama 2 jam. Selanjutnya didinginkan dalam desikator selama 24 jam, dicampur dengan 2 ml HNO3 dan dikeringkan di atas plat pemanas. Untuk proses destruksi tinggi, dibakar dalam kondisi tertutup ke dalam tungku pada suhu 500 derajat Celcius selama 2 jam untuk membentuk abu bebas karbon. Kemudian didinginkan pada suhu kamar dan dilarutkan dengan 1 ml Aquades ditambahkan 10 ml HNO3 2%. Kemudian disaring hingga diperoleh bandeng yang difiltrasi dan dilarutkan sebanyak 50 ml dengan Aquades. Akhirnya diperoleh bandeng hasil penyaringan untuk dianalisis kandungan Ca dengan menggunakan instrumen spektrofotometer serapan atom. Selanjutnya yaitu tahap awal pengamatan data kualitatif dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan Ca dengan menambahkan pereaksi NH4,2CO3 dan amonium oksalat NH4,2C2O4. Kemudian identifikasi dilakukan berdasarkan endapan di mana sampel telah ditambahkan ke dalam tabung gelas dan dicampur dengan NH42CO3 pada tabung 1 dan NH42C2O4 pada tabung 2. Jika membentuk endapan yang menunjukkan kandungan kalsium positif, dilakukan penentuan kadar Ca dengan instrumen AAS, yaitu dengan membuat larutan baku berbahan dasar kalsium karbonat CaCO3 dengan cara melarutkan 250 mg ke dalam campuran pelarut 5 ml HCl dan 20 ml Aquades.
kemudian dilarutkan hingga 100 ml untuk mendapatkan larutan stok dengan konsentrasi 1000 mg liter pangkat min 1 dan dilarutkan kembali dalam berbagai konsentrasi 2, 4, 8, 16, dan 20 mg liter pangkat min 1 digunakan sebagai penentuan kurva standar. Dengan demikian diserap menggunakan AAS dengan lampu katoda C2 dengan gambaran kurva standar dibuat dengan memplot nilai absorbansi terhadap konsentrasi larutan miligram liter pangkat min 1 dan diikuti dengan pengukuran sampel terhadap bandeng basah dan kering. Selanjutnya yaitu hasil. Hasil pengujian kualitatif mengacu pada gambar 2. Uji kualitatif menggunakan tabung reaksi yang ditandai dengan lebih dari 6 tabung gelas yang dimaksud untuk menguji kadar Ca secara akurat dengan uji pengulangan menggunakan reagen NH4,2CO3 dan NH4,2C2O4. Kami mengamati dengan teknik triplo untuk memastikan Ca terkandung dalam bandeng dengan pengujian selanjutnya menggunakan teknik AAS. Berdasarkan tabel 1, uji kualitatif deteksi kandungan Ca bahwa ikan bandeng mengandung Ca yang ditandai dengan terbentuknya endapan di bawah tabung gelas. Selanjutnya, menentukan kurva kalibrasi untuk mendapatkan standar konsentrasi yang diketahui. CaCO3 dilarutkan dengan air suling yang mengandung HCl bertujuan untuk mineralogi tinggi diidentifikasi dalam larutan air. Digunakan konsentrasi standar 2, 4, 6, 8, dan 20, 16 dan 20 mg liter pangkat min 1. Berdasarkan hukum Lambert-Beer, absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi analit yang diserap untuk set kondisi yang ada. Dengan demikian, kita dapat memplot konsentrasi miligram liter pangkat min 1 versus absorbansi untuk mengamati regresi linear untuk menentukan konsentrasi sampel sebenarnya. Berdasarkan gambar 3, menunjukkan bahwa larutan standar diperoleh dengan persamaan linear Y sama dengan 0,0106x min 0,0045. Hasil analisis Ca dengan instrumen AAS menunjukkan kecocokan tipikal yang memberikan presisi yang baik pada nilai deviasi kurang dari 1. Dengan demikian, metode ini proporsional untuk menentukan kandungan Ca menggunakan AAS karena cukup valid dan datanya dapat dipercaya. Hasil tersebut dapat dilihat bahwa kandungan Ca pada ikan bandeng basah memiliki perbedaan yang cukup signifikan, sekitar 0,0040 mg gram pangkat min 1 pada 5 gram sampel 3 kali replikasi. Selanjutnya, data dikonversikan berdasarkan stoikiometri dari miligram liter pangkat min 1 ke miligram gram pangkat min 1 diperoleh bahwa dalam 5 gram bandeng mengandung 0,0152 miligram gram pangkat min 1 untuk bandeng basah, sedangkan bandeng kering sekitar 0,0192 miligram gram pangkat min 1. Kesimpulan, pengetahuan dasar untuk menganalisis kandungan Ca pada bandeng asal Serbia berdasarkan instrumen AAS telah dilakukan untuk mempelajari preparasi sampel untuk dianalisis dengan AAS dan memberikan informasi kandungan Ca dengan memvariasikan kondisi bandeng basah dan kering. Analisis kualitatif menunjukkan bahwa sampel mengandung Ca yang membentuk endapan di bawah tabung gelas dengan penambahan reaksi NH4,2CO3 dan NH4,2C2O4. Selain itu, instrumen dasar untuk data kuantitatif yang diperoleh dengan menggunakan AAS menunjukkan adanya perbedaan kandungan Ca pada bandeng basah dan kering,
yaitu 0,0273 mg per gram dan 0,0307 mg per gram. Berdasarkan penelitian ini memberikan informasi tentang teknik untuk mempersiapkan sampel organik untuk dianalisis dengan menggunakan instrumen AAS. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum.